Ada juga pendapat bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan kehidupan. Lalu, seperangkat kepercayaan, simbol kelompok masyarakat yang menjadi pegangan atau pedoman untuk mencapai sebuah tujuan. Ini. Oke, sekarang kita lanjut pada fungsinya. Yang pertama, sebagai struktur kognitif, lalu orientasi dasar membuka wawasan, lalu norma menjadi sebuah pedoman, dan yang keempat adalah bekal bagi jalan seseorang menemukan identitasnya. Ada juga sebagai kekuatan yang mampu menyemangati mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan. Dan yang terakhir adalah pendidikan untuk memahami, menghayati, memolakan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. Jadi kan tadi seperangkat ide atau gagasan yang dicita-citakan ya. Jadi fungsinya ini apa sih? Sebagai jalan atau pegangan pandangan hidup sebuah bangsa untuk mencapai cita-cita Indonesia. Kita menggunakan ideologi Pancasila. Ini ada ideologi di dunia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara di mana menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan saat ini adalah globalisasi. Era saling keterhubungan antara masyarakat bangsa dengan masyarakat bangsa lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan dan keberagaman kepentingan mendekatkan masyarakat dunia. Di sini perannya apa? Perannya adalah Pancasila itu adalah sebagai filter ya dalam ideologi negara. Pancasila kan bersifat fleksibel ya, di mana menyesuaikan perkembangan zaman. Ada nilai yang masuk dengan keadaan zaman yang sekarang, efek globalisasi. Indonesia boleh mengambil sisi positifnya apabila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai ideologi negara atau sebagai pandangan hidup sebuah bangsa. Tetapi jika sudah bertentangan dengan nilai-nilai luhur atau jati diri bangsa Indonesia, itu sebaiknya ditolak, atau di sini fungsinya adalah sebagai filter. Begitu kurang lebih detail singkat tentang ideologi. Kita masuk pada sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Tadi dijelaskan bahwa Pancasila itu merupakan jati diri bangsa Indonesia, gambaran masyarakat Indonesia, masyarakat yang dicita-citakan. Sekarang kita lihat falsafahnya. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat zaman dulu, pintu gerbang kemerdekaan Indonesia melewati ribuan tahun agama-agama baik kepercayaan, lalu ada pengaruh Hindu, Buddha, Kristen. Indonesia telah menyejarah dalam ruang Republik Nusantara. Hari ini disebutkan masih ada berlangsungnya, ada sebuah penyembahan kepercayaan gitu ya. Nah, di sini itu falsafahnya bahwa sebelum adanya penetapan Pancasila sebagai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah religius. Lalu yang kedua, nilai-nilai ini, sila kedua ini lahir dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia yang menyejarah, di mana pada zaman dulu itu Indonesia sudah dikenal dengan karakternya yang punya rasa yang saling tolong-menolong, menghargai harkat dan martabat, bahwa memiliki akar yang kuat historis kebangsaan Indonesia,
menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen penerbitan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial, kemuliaan hak-hak asasi manusia, suasana kekeluargaan dan kebangsaan di Indonesia itu tercermin dalam falsafah sila kedua. Dan yang ketiga itu adalah kebangsaan Indonesia merefleksikan adanya kesatuan dalam keragaman serta pembaruan. Sila keempat ini adalah ruh dari demokrasi. Musyawarah untuk mufakat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Merupakan fenomena yang ada di Indonesia. Muncul berbagai formasi negara. Lalu sejarahnya menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan itu sebenarnya adalah autokrat gitu ya sebelumnya ya. Meskipun demikian, tetapi di situ nilai-nilai demokrasi itu sudah berkembang dan berbudaya di Nusantara kita, kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, impian kebahagiaan yang telah berkobar. Ini sudah ada istilah Gemah Ripah seperti itu. Impian masyarakat yang adil dan makmur, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ini bisa dipahami. Yang pertama ada dari way of life tadi, bahwa sebagai pandangan hidup bangsa, jalan bagi seseorang menemukan jati dirinya. Lalu Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat teori-teori yang akademis. Nah, rumusan piramidal Pancasila ini digambarkan seperti ini. 5 Pancasila ini sebagai satu kesatuan utuh, nilai kesatuan yang utuh atau bulat, di mana kelima sila ini adalah saling keterkaitan ya, di mana sila pertama ini adalah menjiwai sila ke 2, 3, 4, dan 5, dan sila kedua dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ke 3, 4, dan 5. Lalu sila ketiga ini adalah dijiwai oleh sila ke 1 dan 2 dan menjiwai sila ke 4 dan 5 dan seterusnya. Ini bisa secara singkat sudah dijelaskan. Nah, begitu penjelasan materi pertama dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, kita diskusikan di forum Skalsa. Maaf apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.